Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, membacakan nota keberatan eksepsi yang emosional dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 5 Januari 2026. Pendiri Gojek ini mengungkap rahasia di balik putusannya menerima pinangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, yang kini justru berujung pada jeruji besi. Nadiem yang hadir mengenakan kemeja hijau lengan panjang menegaskan bahwa putusannya terjun ke birokrasi pada Oktober 2019 silam adalah sebuah pengorbanan besar, baik secara finansial maupun reputasi. Dilema di puncak kesuksesan bisnis. Dalam eksepsinya, Nadiem Makarim mengenang saat-saat hampir seluruh orang terdekatnya membujuknya untuk menolak tawaran Jokowi. Kekhawatiran mereka berfokus pada potensi serangan politik dan hujatan publik mengingat Nadiem tidak memiliki latar belakang partai politik. Mereka takut saya akan diserang, karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis. Saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi, ungkap Nadiem dikutip dari tayangan Kompas TV. Nadiem mengaku motivasi utamanya adalah wasiat orang tuanya tentang pengabdian. Ia merasa prihatin melihat kualitas sekolah di Indonesia yang dianggapnya stagnan selama puluhan tahun dan tertinggal jauh dari negara berkembang lainnya. Kehilangan gaji besar dan saham Gojek. Menjawab dakwaan terkait kerugian negara, Nadiem justru memaparkan fakta sebaliknya mengenai kondisi keuangan pribadinya selama menjabat sebagai menteri. Nadiem Makarim mengeklaim bahwa selama 5 tahun mengabdi, kekayaannya justru menyusut drastis. Berikut adalah poin-poin pengorbanan yang disampaikan Nadiem. Kehilangan saham. Mengundurkan diri dari Gojek pada 22 Oktober 2019 membuatnya kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan saham pimpinan. Kehilangan gaji. Melepas pendapatan besar sebagai CEO perusahaan startup raksasa. Penyusutan kekayaan. Nadiem mengeklaim hartanya berkurang selama masa pengabdian 2019 hingga 2024. Kesehatan mental. Ia mengaku kehilangan ketenangan batin akibat tekanan birokrasi dan sengketa hukum. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya menyusut. Hilanglah gaji besar saya. Hilanglah ketenangan batin saya. Tutur putra pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri tersebut. Pusaran kasus Chromebook senilai 1,98 triliun rupiah. Naskah eksepsi ini merupakan respons atas penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 lalu. Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan 2019 hingga 2023 yang menganggarkan pengadaan laptop Chromebook sebesar 9,3 triliun rupiah. Penyidik menduga terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem bersikukuh bahwa program tersebut adalah upaya tulusnya memperbaiki sistem pendidikan yang ketinggalan zaman. Namun kini ia harus membuktikannya di meja hijau. Didakwa menerima uang 809 miliar rupiah. Pada sidang yang digelar di PN Jakpus Senin, 5 Januari 2026, kemarin, Jaksa Penuntut Umum JPU mengungkap cara Nadiem Makarim dalam menyiasati konflik of interest atau konflik kepentingan di pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa mengatakan, Nadiem mundur sebagai direksi PT Gojek Indonesia agar konflik kepentingan itu tidak terlihat. Untuk tidak terlihat adanya konflik of interest, kedudukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengundurkan diri sebagai direksi di PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, kata Jaksa saat membacakan dakwaan Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakpus. Jaksa menjelaskan, Nadiem dikenal sebagai pendiri perusahaan bisnis transportasi online bernama Gojek melalui PT Gojek Indonesia yang didirikannya pada 2010 sebelum menjabat sebagai Mendikbudristek. Menurut Jaksa, Nadiem merupakan pemilik dari 99% saham di perusahaan tersebut. Jaksa melanjutkan, Nadiem mendirikan perusahaan modal asing bernama PT Akap untuk mengembangkan bisnis transportasi online tersebut. Katanya, Nadiem kemudian menggandeng perusahaan besar Google untuk bekerja sama bisnis dalam aplikasi Google Map, Google Cloud, dan Google Workspace yang akan digunakan dalam bisnis Gojek.
Kemudian pada tahun 2017 Google berinvestasi ke PT Akap dengan cara penyetoran modal sebesar $99,598,555 Amerika dan tahun 2019 Google kembali berinvestasi ke PT Akap dengan cara penyetoran modal sebesar $349,999,459 Amerika. Jelas jaksa. Menurut jaksa, walaupun mundur sebagai direksi di PT Gojek Indonesia dan PT Akap, Nadiem kemudian menunjuk teman-temannya sebagai pendiri saham miliknya di perusahaan tersebut. Jaksa menilai, hal itu dilakukan untuk kepentingan Nadiem Makarim. Akan tetapi terdakwa Nadiem Anwar Makarim menunjuk teman-temannya di antaranya Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai direksi dan beneficial owner untuk kepentingan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai saham founder atau saham pendiri milik terdakwa Nadiem Anwar Makarim di PT Gojek Indonesia dan PT Akap, tutur jaksa. Lebih lanjut, jaksa mengatakan pengadaan Ceromebo serta Cedem tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Kemendikbudristek ini telah merugikan negara dengan total 2,1 triliun rupiah. Jaksa menyampaikan, pengadaan ini juga memperkaya sejumlah pihak termasuk diantaranya Nadiem sebesar 809,59 miliar rupiah. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar $809,596,125,000 rupiah, ucap jaksa. Hasil perhitungan kerugian negara 2,1 triliun rupiah ini berasal dari angka kemahalan harga Ceromebo sebesar 1.568,688,662.716,74 rupiah, 1,5 triliun rupiah. Kemudian, dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, 621 miliar rupiah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Mendikbudristek, periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim mengaku sempat diminta untuk menolak tawaran menjadi menteri. Alasannya, orang-orang sekitar Nadiem khawatir pendiri perusahaan startup Gojek itu akan dihujat. Namun, ia mengaku merasa terpanggil untuk membantu mengatasi krisis pendidikan di Indonesia. Sehingga, Nadiem akhirnya menerima jabatan sebagai Mendikbudristek RI di bawah Kabinet Indonesia Maju, KIM, pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Wakil Presiden RI ke-13K Ma'ruf Amin. Hal ini disampaikan Nadiem saat membacakan nota keberatan, eksepsi, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebo yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, PN Tipikor Jakpus, Senin, 5 Januari 2026. Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut, kata Nadiem yang saat sidang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hijau. Dikutip dari tayangan video Kompas TV. Mereka takut saya akan dihujat karena perubahan pasti akan dilawan. Mereka takut saya akan diserang karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis, saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi. Tetapi, saya menerima amanah tersebut karena satu alasan. Negara memanggil. Generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita. Adapun Nadiem Makarim mendapat tawaran langsung dari Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai menteri pada Oktober 2019 lalu. Dalam eksepsinya, Nadiem juga mengungkap dirinya ingin memberikan kontribusi pada sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya ketinggalan zaman dan terpaut jauh dari sesama negara berkembang. Perspektif saya dengan sistem pendidikan di Indonesia, saya melihat potensi besar memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berpuluhan tahun stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman, tutur Nadiem. Saya sedih melihat kualitas sekolah kita ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya dari kecil, Nadiem, jangan lupa, kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian. Dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan saya saat saya ditawarkan amanah menjadi Mendikbud. Lebih lanjut, Nadiem mengaku dirinya telah mengorbankan banyak hal terkait startup yang dia dirikan, Gojek. Putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadrieh ini menyebut kekayaan yang ia miliki justru menyusut
dan dirinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saham tambahan setelah memutuskan mengundurkan diri dari Gojek pada 22 Oktober 2019. Ia mengaku sudah kehilangan gaji besarnya. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya menyusut, ujar Nadiem. Hilanglah kesempatan saya mendapatkan saham tambahan yang diberikan kepada para pimpinan Gojek setelah saya keluar. Hilanglah gaji besar saya, hilanglah ketenangan batin saya. Nama Nadiem Makarim terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan periode 2019 hingga 2022. Pengadaan Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2023 yang menelan anggaran senilai 9,3 triliun rupiah. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejagung RI. Kamis, 4 September 2025 lalu, didakwa menerima uang 809 miliar rupiah. Pada sidang yang digelar di PN Jakpu Senin, 5 Januari 2026, kemarin, Jaksa Penuntut Umum JPU mengungkap cara Nadiem Makarim dalam menyiasati konflik of interest atau konflik kepentingan di pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa mengatakan, Nadiem mundur sebagai direksi PT Gojek Indonesia agar konflik kepentingan itu tidak terlihat. Untuk tidak terlihat adanya konflik of interest, kedudukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengundurkan diri sebagai direksi di PT Gojek Indonesia dan PT AKAP, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kata Jaksa, saat membacakan dakwaan Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakpus. Jaksa menjelaskan, Nadiem dikenal sebagai pendiri perusahaan bisnis transportasi online bernama Gojek melalui PT Gojek Indonesia yang didirikannya pada 2010 sebelum menjabat sebagai Mendikbudristek. Menurut Jaksa, Nadiem merupakan pemilik dari 99% saham di perusahaan tersebut. Jaksa melanjutkan, Nadiem mendirikan perusahaan modal asing bernama PT AKAP untuk mengembangkan bisnis transportasi online tersebut. Katanya, Nadiem kemudian menggandeng perusahaan besar Google untuk bekerja sama bisnis dalam aplikasi Google Map, Google Cloud, dan Google Workspace yang akan digunakan dalam bisnis Gojek. Kemudian pada tahun 2017 Google berinvestasi ke PT AKAP dengan cara penyetoran modal sebesar $99.998.555 Amerika dan tahun 2019 Google kembali berinvestasi ke PT AKAP dengan cara penyetoran modal sebesar $349.999.459 Amerika. Jelas Jaksa. Menurut Jaksa, walaupun mundur sebagai direksi di PT Gojek Indonesia dan PT AKAP, Nadiem kemudian menunjuk teman-temannya sebagai pendiri saham miliknya di perusahaan tersebut. Jaksa menilai, hal itu dilakukan untuk kepentingan Nadiem Makarim. Akan tetapi terdakwa Nadiem Anwar Makarim menunjuk teman-temannya di antaranya Andrew Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai direksi dan beneficial owner untuk kepentingan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai saham founder atau saham pendiri milik terdakwa Nadiem Anwar Makarim di PT Gojek Indonesia dan PT AKAP, tutur Jaksa. Lebih lanjut, Jaksa mengatakan pengadaan Chromebook serta CDM tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Kemendikbudristek ini telah merugikan negara dengan total 2,1 triliun rupiah. Jaksa menyampaikan, pengadaan ini juga memperkaya sejumlah pihak termasuk diantaranya Nadiem sebesar 809,59 miliar rupiah. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah, ucap Jaksa. Hasil perhitungan kerugian negara 2,1 triliun rupiah ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1.588.688.662.716,74 rupiah, 1,5 triliun rupiah. Kemudian, dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, 621 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.